Oke, langsung saja ya. Aku mau ngomong soal Board of Peace buatan Trump ya. Ini dari segi sistem analitik ya. Soalnya aku kan programmer dan sistem analis ya. Backgroundku kan S1 Eskom. Jadi kali ini aku mau menggunakan skill analytics anjir. Lagi-lagi aku udah bosen ditipu orang ya. Jadi sebaiknya Pak Prabowo juga harus belajar bosen ditipu. Kalau nggak bosen ditipu nggak tahu sudah. Tapi sebaiknya Pak Prabowo bosen ditipu. Jadi gini, kalau melihat perjanjian, ini versiku ya, karena aku sudah melakukan banyak perjanjian dan bullshit banyak juga gitu, ketipu banyak lah. Sekarang ini juga posisiku lagi ketipu lah, secara harfiah ketipu lah. Gitu. Jadi gini, uh, board office ya, cara melihatnya jangan positifnya dulu. Kalau melihat positifnya, tai ayam itu juga positifnya banyak, gitu loh, ya kan? Telek lencong tai ayam, ya kan? Racun itu juga positifnya banyak. Kalau melihat positifnya terus, mati, ngerti? Mati, dikadalin. Jadi lebih baik sudut pandang Prabowo itu adalah the bad case, the worst case. Jadi kasus terburuknya apa, gitu loh? Kasus terburuknya satu, ya pasukan TNI nih, pasukan TNI ke Palestina. Lalu di sana pasukan TNI dibom sama Israel. Boom, mati 100 gitu kan. Lalu disalahkan, oh ini Hamas kan. Israel kan pinter ya menciptakan yang namanya narasi-narasi kan. Oh itu yang ngebom Hamas. Akhirnya apa? Peranglah kalian sama Hamas. Iya kan? Mati anggota 100, masih perang lagi sama Hamas. Karena adu domba. Mending kalau yang nembak 100 itu Hamas. Beneran gitu. Kalau yang ngebom ditembak yang membunuh pasukan TNI nanti itu Israel, terus disalahkan Hamas, apa nggak konyol gitu? Terus siapa yang bisa tahu gitu? Skenario orang ini aja kejadiannya, Israel ngebom Aramco, ngebom banyak tempat, adu domba Iran sama negara Teluk. Bayangin tuh. Skenario pertama adalah adu domba antara TNI dan Hamas dengan mengorbankan, entah yang dikorbankan bagian Hamas atau entah yang dikorbankan bagian TNI. Siap-siap. Kalau ini sampai terjadi, apa kata Prabowo? Kita udah berusaha gitu. Goblok. Masa gitu? Ya kan? Itu namanya bukan strategis. Itu namanya Allahu Akbar Allah. Itu namanya panik. Ya kan? Baru bingung. Anjir. Gimana ya? Gitu. Itu jawabannya yang tidak. Seorang pemimpin nggak boleh jawab, kita coba dulu ya. Loh, nyawa orang dibuat coba-coba. Gimana ceritanya? Satu ya. Bayangin kalau ada adu domba, ditembak TNI, selesai perkara. Habis. Yang kedua, ya, ini yang banyak dikatakan banyak orang, bahwa lah yang mimpin aja penjahat mimpin nih. Kita bikin grup perdamaian, tapi yang mimpin pembunuh. Oke, kita akan melindungi seseorang atau apa gitu kan, ya, tapi yang mimpin pembunuh. Hari ini dia ngomong kebaikan, kemarin ngomong kebaikan, ayo kita berbuat untuk kebaikan. Hari ini dia membunuh orang, terus Anda bilang ini adalah jalan terbaik, tidak ada pilihan lain. Goblok. Di mana otaknya? Di mana nalarnya? Nalarnya di mana? Dua ini loh. Ini aja sudah nggak dapet gitu, ya kan? Anjir, gimana? Itu logika. Kita beradu logika ya. Logikanya di mana gitu? Kita dipimpin penjahat itu satu hal loh. Tapi penjahat ngomong kebaikan besok membunuh orang itu sangat-sangat aneh. Kita masih ngikutin dia. Seperti kayak nggak ada pilihan lain untuk membela Palestina. Banyak pilihan itu. Kita bisa ngajak seluruh ASEAN untuk membela Palestina. Dengan bikin Board of ASEAN. Kenapa repot? Ya nggak? Dan lebih apa? Lebih kredibel. Karena yang mimpin kan bukan pembunuh. Lihat sekarang yang mimpin pembunuh. Bagaimana ceritanya Anda dipimpin pembunuh dan Anda senang? Oh, what the fuck, man? What the fuck? Where's the brain? Niat baik. Tapi kalau Anda melihat pembunuh orang, Anda bilang, itu kita perdamaian, kita masih satu
satu kapal sama dia oke aja. Iya, goblok anjir. Goblok. Dua hal ini sudah potensi diadu domba dan potensi dibunuh. Ini nyata. Karena Anda dipimpin pembunuh. Yang ketiga, ini baru yang politik. Yang ketiga adalah yang politik. Politiknya gini. Itu board office, ya kan? Itu kan Amerika gaya baru. Amerika dulu kan kalau bikin negara Amerika kan negara bagian jadi satu. Jadilah Amerika, United States. Ngerti kan United States? Ngerti nggak sih? Sama. Board office ini adalah United States. Kedua. Versi internasional. Otaknya di mana anjir? Kenapa kita jadi negara bagian? Kenapa kita mau gabung sama board office dan posisi kita adalah menjadi negara bagian? Nah, negara bagian. Lah kan ada sumbangan walaupun narasinya ini kebaikan bahasa whatever, tapi itu adalah Anda menjadi negara bagian dari Amerika Serikat 2.0. Bayangin coba. 3 hal ini nggak ada bagus-bagusnya. Ya, kita itu sudah resmi loh, gabung di board office itu sudah jadi negara bagian Amerika. Udah fix negara bagian Amerika. Itulah kenapa Cina, Rusia, banyak negara tidak mau yang negara-negara yang dia menganggap, woi gue besar, gue negara besar coy, ngapain gue jadi negara bagian Amerika? Sorry tuh saya, harga diri di mana? Ngapain aku gabung board office itu kan sama aja aku jadi negara bagian loh. Lu suruh-suruh gue anjir, siapa lu bangsa? Kan gitu. Makanya nggak mau, tuh Malaysia aja kan nggak mau. Nih, bayangin 3 hal ini dulu ya. Jadi 3 hal ini, ya kan? 3 hal ini aja sudah menyimpulkan bahwa board office itu sampah, sumpah sampah, asli sampah. Nah pertanyaan berikutnya, nah sekarang, terus di mana kita memperjuangkan board office kalau nggak? Hey Anda jangan kekurangan ide, Anda jangan kekurangan nalar, ya kan? Membantu banyak orang itu banyak caranya, banyak sekali caranya. Masih ada PBB, Anda non-blok, Anda bisa membangun apa aja dengan non-blok itu, forum-forum apa terserah. Pasti Anda takut kan, nanti kalau disanksi Trump gimana? Trump ya, ini balik ke Trump ya, analisis Trump simple. Trump itu di Kongres, selisihnya udah nggak nyampe 5%. Selisih di Kongres tuh, yang pro sama Trump sama yang pro sama yang kontra sama Trump tuh, selisihnya 5%, nggak nyampe 10%. 5% itu udah tinggi banget. Artinya apa? Kekuatan Trump di Amerika tuh sisa 5%, coy. Di Kongres tuh sisa 5%. Anda takut sama Trump yang kekuatannya sisa 5%. What the fuck is this? Kan kalau 50-50 kan kekuatan seimbang kan di Kongres. Yang pertanyaan sekarang, Trump itu menangnya tipis sudah, nggak nyampe 60%, nggak nyampe. 55 itu udah ngos-ngosan dia. Banyak yang nentang. Bayangin, berarti kekuatan dia sisa 5%. Anda takut sama orang yang kekuatannya sudah di ujung tanduk. What the fuck, man? Kita ini jadi negara apa ya? Kayak negara penakut, pecundang jadinya gitu. Dan ingat satu hal, ya kan? Di Amerika itu, ya, Kongresnya sangat luar biasa kuatnya, Bang. Kalau Trump semena-mena, gue kasih tarif lo, gue nggak mau dagang sama lo. What the fuck, kata orang Amerika. What the fuck, gue demokrasi. Lu presiden, lu nggak bisa ngatur dagang, lu nggak bisa ngatur. Katanya Anda ini jago-jago, di elit kita ini jago-jago, masa nggak ngerti konstitusi Amerika? Amerika itu what the fuck, ngerti nggak? Presiden, dia ngurusi birokrasi. Kalau masalah dagang apa segala macam, ya mereka free trade, man. Mereka ada ada lembaga sendiri, ada kebebasan sendiri, ya kan? Mahkamah sendiri, ya itu kuat sekali mereka dalam trade. Makanya nggak usah takut sama ancaman Trump sisa 5% kekuatannya di Amerika, sisa 5% di Kongres. Anda takut sama yang seperti itu? Ingat ya, 3 hal tadi ya, 4 hal. 4 hal. Kalau lupa ya di rewind lagi lah ini video ya, apa aja tadi yang aku sampaikan. Jadi kalau bukan yang ngotot keluar itu aku setuju, walaupun dia nggak menjelaskan sebanyak aku ya, tapi dia ada bagian tadi yang aku sampaikan bahwa betul bahwa Trump nggak bisa dipegang. Tapi aku tambahin bahwa Trump sudah lemah sekali. Dan ini terbukti bahwa ketika dia menyerang Iran, selain dia mengotori tangannya sendiri bahwa dia ketua board office, sekarang dia membunuh orang, dia kalah.
di Iran. Kalah itu bukan berarti harus bunuh banyak dan enggak. Secara timeline perang dia udah kalah. Dia targetkan berapa? 4 minggu. Dia udah revisi jadi 100. Ketika merevisi 100 itu sudah kalah. Kenapa? Bayangin, 1 hari dia habis berapa? Kalau 100 hari jadi habis berapa? Sesimpel itu kan. Dia udah habis banyak. Emang rakyatnya mau bayarin pajak dengan tanpa tujuan yang jelas? Dia kan mau ngerebut Iran minyaknya kan. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Minyak itu sudah punyanya Cina. Ngapain Cina ngelepas ke Iran? Ngelepas Iran begitu aja? Tidak mungkin. Jadi kalau Anda masih berpikir Amerika kuat, dia hanya kuat di narasi. Kalau Amerika kuat, ngapain Eropa ninggalin Amerika? Mikir. Eropa itu sudah ninggalin Amerika. Satu persatu mereka nolak aku nggak mau. Bantu perang. Bodoh amat. Itu perangmu, bukan perangku. Bayangin coba. Semua negara Eropa sudah begitu. Ayo, Trump perang sendiri sekarang. Nggak ada yang mau bantu. Bayangin coba. Melawan Iran aja dia nggak bisa. Ya. Iran kehilangan kepemimpinan itu satu hal. Tapi sistem mereka tidak roboh itu juga satu hal. Oke. Jadi pikirkan bahwa board office ini mudorotnya 1000 lebih buruk daripada kebaikan. Ingat, Palestina itu akan selamat ketika Amerika pada akhirnya menyerah di perang Iran. Selesai sudah itu. Kalau Amerika nyerah melawan Iran, udah Palestina tuh merdeka dengan sendirinya. Karena siapa lagi yang nge-backup Israel? Nggak ada. Karena Amerika udah keok. Secara ekonomi keok, secara kekuatan keok, secara legitimasi keok semua. Jadi sudahlah. Ngapain Anda takut sebagai seorang presiden? Sudah kasih berapa? 4 clue ini nah. Masih mikir lagi. Adulah. Bahkan itu deal dagang itu ya. Aduh, ya ampun. Keterlaluan sih. Ya, sudah bilang worst case-nya apa? Sebelum melihat manisnya gitu loh. Ya kan? Aku ini udah bosen ditipu. Jadi aku udah I mention gitu. Lebih baik kita melihat worst case-nya dulu. Kalau melihat bikin deal tuh jeleknya apa ini? Dari deal ini jeleknya apa? Baru kita jeleknya aku bisa nanggung ini. Aku jelek. Ini jeleknya ya aku masih bisa nanggung lah. Ya oke. Tapi pertanyaan sekarang yaitu tadi. Gabung ke board office itu akan menurunkan reputasi kita. Di sana orang akan melihat Prabowo ini nggak punya rencana. Dia cuma orang yang spontan. Matilah sudah. Apa kata dunia? Kalau kita dicap presidenmu itu, presiden RI-mu itu orangnya spontan, habislah kita. Kan gitu. Jadi opsi untuk memenangkan memenangkan Palestina sebenarnya banyak. Menekan Israel dan Amerika saat ini itu luar biasa itu dampaknya buat kemenangan Palestina. Besar sekali buat kemenangan Palestina. Karena apa? Karena posisi Trump sekarang ya, tujuan perang dia udah nggak jelas. Ibarat orang catur itu udah kehilangan benteng, kehilangan ini. Jadi tinggal disekat belok kiri, lama-lama dia ke pojok dengan sendirinya. Jadi tadi board office itu bukan untuk Palestina, tapi untuk Amerika 2.0, Amerika Empire. Dan ketika kita gabung di board office, kita adalah negara bagian dari Amerika. Udah pasti itu. Itu udah pasti. Tinggal, ya kan? Nanti pasti orang bilang, negara lain bilang, berarti Indonesia sudah nggak non-blok. Ya nggak non-blok lah. Mana ada bisa non-blok. Anda gabung di sebuah fakta, ya kan? Di fakta, itu kan fakta pertahanan kan. Ini sebenarnya fakta pertahanan. Secara nggak langsung ini sebenarnya fakta pertahanan. Ngirim militer ke negara orang itu fakta pertahanan, nembus itu namanya udah salah sebenarnya. Secara hukum internasional itu sebenarnya salah. Masa iya kita ngirim ngirim tentara ke wilayah orang, sementara orang itu yang punya wilayah nggak minta sebenarnya, ya kan? Itu akal-akalan Trump aja. Jadi ini sebenarnya ya itu deh, Amerika Empire. Aku males panjang lebar. Kamu rewind aja omonganku kalau omonganku terlalu cepat. Oke ya, pikirkan baik-baik.